Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 2 ini kita akan coba bersama-sama. Kita akan papas token as tiger ini dengan cara lewat titik sentuh. Nah, yang saya tandai yang bagian atas itu adalah titik sentuh awal. Yang saya tandai ini adalah titik sentuh awal. Kemudian saya akan perbesar durasinya. Saya kasih titik sentuh yang bawah sedikit saja. Ini bagi teman-teman yang tidak mempunyai busur, saya permudah. Dan kemudian ini juga saya perbesar overlapnya, saya kasih di bawah sedikit. Kemudian yang X juga sama. Untuk mengatur sebuah LSA, kalian bisa memainkannya di sini. Kalau misalkan kalian ingin LSA sempit, yang artinya itu RPM cepat naik, berarti kalian tinggal melebarkan overlap ini. Nah, overlap ini misalkan titik sentuh di sini, kalian buat di sini. Kemudian yang ininya distandarkan saja titik sentuhnya, atau mau dikeataskan tidak masalah. Kemudian bagaimana cara untuk LSA-nya lebar? Berarti kalian cukup ini dipapas standarnya saja, titik sentuh standarnya saja. Kemudian ini diperlebar, dikebawahkan ya. Oke, keuntungan LSA lebar itu power bandnya lebih lebar, stansionernya lembut, kemudian irit bahan bakar juga. Nah, yang jadi tenaga ada di putaran bawah kalau LSA lebar dengan durasi yang kecil. Nah, kita perlu berlama-lama. Kita coba untuk papas token as ini. Kita akan bikin lip 8 mm, 8 mili sampai 8,5. Yuk. Pelan-pelan saja. Kemudian kita cek dulu. Nah, seperti ini yang saya bilang. Jadi kita papas pinggangnya dulu. Nanti setelah ketemu lipnya baru kita penyambungan profil. Kita cari dulu. Ini kita lihat dulu lipnya berapa. Ini masih belum rata. Di sini. Berarti titik nolnya kita bacanya di paling bawah ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang. Nah, kita lanjut lagi pemapasan. Setelah kita papas pinggangnya seperti ini. Nah, bagi rekan-rekan yang masih awal menggeluti dunia pemapasan noken as, alangkah baiknya seperti ini. Jadi kita papas dulu semuanya pinggangnya, nanti kita lanjut di penyambungan profil. Nah, seperti apa langkah aman penyambungan profil? Jadi ketika penyambungan profil kita usahakan kita papas yang sininya dulu. Jangan misalkan begini. Jangan langsung seret seret, kalau awal-awal jangan, tapi di sini dulu. Nah, di tengah-tengah ini dulu. Nah, jadi seperti ini, seret, jangan seperti ini. Nanti titik sentuhnya kita nggak bisa ngatur. Yang fatalnya nanti kebablasan, tidak ada titik sentuhnya. Kalau untuk motor-motor besar seperti Tiger, Mega Pro, apalagi yang sudah strukan, biasanya titik sentuhnya diperbesar. Karena apa? Karena untuk supaya ringan selahannya. Jadi semakin besar titik sentuh itu berguna untuk pertama selahan ringan, keduanya juga suaranya halus. Nah, jadi disimpulkan bahwa semakin besar titik sentuh, maka semakin halus juga suaranya dan juga enak diselanya, jadi ringan. Nah, yang kekurangannya apa? Mungkin rasio dinamisnya akan berkurang karena titik sentuhnya besar. Jadi itu tergantung kebutuhan kalian. Kalian seleranya pilih yang mana? Mau yang selahannya keras atau yang lembut atau yang ringan? Itu tergantung kalian. Nah, kita akan coba pemapasan penyambungan profil. Setelah seperti ini, kan ini masih ada benjolan. Nah, disinilah kita baru bisa sedikit-sedikit kita papas seperti ini. Nah, jadi kita akan tentukan titik sentuhnya seperti itu. Jadi seperti ini. Nanti penyambungan profil ini kita di finishing saja. Kita lihat dulu titik sentuhnya.
sentuhnya. Nah, jadi masih belum rata, ini terlalu besar. Kita biasanya trigger di angka 0,15 sampai 0,20 biar selahannya ringan. Kita tinggal sedikit lagi. Setelah selesai pemapasan, pembentukan profil juga sudah selesai. Lanjut kita akan finishing dengan cara menumpulkan amplas yang tadi kita pakai dengan menggunakan, bisa dengan amplas kasar juga atau dengan diamond perata batu ini, diamond dressing. Nah, ini gunanya untuk supaya permukaan yang sudah kita papas ini menjadi halus, sehingga efeknya apa? Efeknya pertama rapi, kedua awet pelatuk juga. Jadi kita akan mulai, kita ratakan dulu batunya. Kemudian ya kita kasih dulu solar ya, supaya permukaannya, pori-porinya tertutup dengan rapat dan supaya kinclong juga. Bang, kok tadi dipapas atasnya? Nah, untuk finishing ini, karena si amplasnya tumpul, jadi ini tidak termakan, cuman memoles saja dan meratakan saja, dan itu tidak akan merubah LCA yang pada noken standar ini. Nah, seperti ini ketika sudah dipapas. Jadi permukaannya halus, dan ini masih kurang sedikit lagi, tuh kita poles lagi. Jadi ini menghemat waktu dan menghemat biaya juga kalau dengan trik seperti ini. Pada awalnya saya pakai autosol, cuman hasilnya memang bagus, tapi tidak irit biaya teman-teman. Jadi kita dengan cara praktis saja seperti ini, cukup satu amplas untuk satu noken as. Kemudian kita poles juga yang bagian X.
Dan yang saya ingatkan kepada teman-teman, jadi untuk mempunyai mesin papas noken as tidak perlu mahal, yang penting fungsi dan kualitas. Jadi nggak perlu mahal, yang penting ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang utama itu tentang senternya noken as pada dudukan. Nah, di lain waktu kita akan coba bahas bagaimana cara membuat mesin noken as supaya dengan biaya yang murah tapi hasil tidak murahan. Ini hasilnya. Masih belum, masih kurang, masih ada kasar. Ketika kita raba masih ada kasar bagian sini sedikit. Dirasa sudah cukup, lalu kita cek kembali kerataannya. Bisa dilihat titik sentuhnya 0,15. Kemudian yang bagian ini juga 0,15 rata. Oke, seperti itu. Coba kita buka, kita lihat hasilnya sama-sama. Oke, setelah selesai dan ini hasilnya. Jadi inilah hasil proses akhir. Nah, jadi yang saya simpulkan untuk membuat noken as itu kita harus mempunyai alat yang sederhana tapi mumpuni. Seperti yang saya bilang, dial dan stand. Dial ini sangat berguna. Jadi ketika kita mau papas noken as tidak kebingungan, terutama masih banyak teman-teman yang sharing kepada saya bahwa, "Bang, kenapa sih setiap papas noken as pasti selalu kasar?" Saya tanya, "Apa punya dia apa tidak?" Katanya langsung papas saja. Nah, itu dia. Jadi kapan kalau kita terus menerus menggunakan alat yang
seadanya, maksudnya tidak punya dia yang asal papas seperti ini sini saja, itu tidak akan membantu kita. Jadi semakin alat mendukung, maka kemampuan kita dalam mengolah nanas itu akan semakin cepat. Dan saya juga tidak mengklaim bahwa diri saya jago, tidak, cuman saya mau membagikan pengalaman dan sharing kepada teman-teman juga, bahwa menurut saya pemapasan noken as itu tidak cuman hanya pinggang dua, misalkan 25 dijadikan 20, dijadikan itu, enggak. Jadi tiap noken as ada bagian-bagian tertentu yang penting yang harus kalian ingat dan kalian pelajari. Mungkin sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, silakan yang teman-teman yang belum subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman agar bisa menjadi video yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.